mereka mau melepaskan dendam waktu itu. Ya, baik. Kelahiran Bapak Ibu yang sebelumnya, memang kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu kita sudah pernah jadi apa di kehidupan-kehidupan sebelumnya, kita nggak tahu. Yang pasti, yang kita tahu adalah kita sudah hidup banyak kali. Ini harus kita tahu pertama. Bante, bagaimana mungkin? Bagaimana cara kita membuktikan itu? Sekarang Bante tanya kepada Anda untuk membuktikan hari yang kemarin. Ya, atau yang hari ini dulu deh ya. Bante mau tanya kepada Anda. Hari ini ketika Anda makan siang, menunya apa? Hari ini. Apakah Anda ingat menu hari ini? Silakan jawab dalam batin Anda masing-masing, nggak apa-apa ya. Bante harus bertanya, sehingga kita mau proof, membuktikan bagaimana kehidupan kita sebelumnya. Oke, kita sudah dapat hari ini Anda makan apa. Oke, nah berikutnya, coba Anda ingat kembali, kemarin, Anda makan apa? Kemarin ya, masih ingat? Oke, kalau masih ingat bagus. Minggu lalu, hari Kamis. Hari Kamis minggu lalu, Anda makan apa? Masih ingat nggak? Makan siang aja deh, jangan makan pagi, siang, malam. Makan siang aja. Masih ingat nggak kira-kira? Sudah mulai lupa. Hari Kamis bulan lalu, Anda makan apa? Sudah nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu makan apa. Oke, gini aja. Kalau nggak tahu makan apa, Bante ganti pertanyaannya. Hari Kamis bulan lalu, Anda pakai baju apa? Kalau Anda tanyakan kepada Bante, Bante pakai baju apa? Bajunya tetap ini. Tetapi kalau Anda, ya Bante nggak tahu pakai baju apa. Oke, itu baru Kamis bulan lalu. Kalau Kamis tahun lalu, bagaimana? Ya, dan Kamis 10 tahun lalu, bagaimana? Jadi Bapak Ibu, kita dalam hidup kita biasanya lupa. Lupa kenapa? Karena terlalu banyak desire ya, terlalu banyak bentuk-bentuk pikiran yang datang dalam pikiran kita, sehingga ini yang menyebabkan kita lupa. Contohnya apa? Jangankan contoh yang susah-susah. Kita lagi makan, ya kan? Lagi makan pun masih sibuk pegang HP, ya kan? Pegang HP, emang sekali pegang yang dibuka hanya WA aja, enggak kan? Lagi buka WA, terus bentar lagi bosan buka Instagram sambil makan. Sehingga inilah yang menyebabkan kita punya pikiran tidak fokus pada satu titik. Karena kita tidak fokus sama satu titik ini, menyebabkan kita gampang lupa. Ini baru HP, belum yang lain. Belum yang lagi mikir nanti mau ujian bagaimana. Belum yang lagi mikir nanti tender bagaimana. Belum yang lagi mikir mau bayar THR bagaimana. Belum lagi mikir mau bayar hutang bank bagaimana. Belum. Ini baru ketika Anda makan, sudah begitu banyak cabang pikirannya yang muncul. Belum lagi yang mikir, anak saya makan gimana, pacar saya sudah makan belum, dan seterusnya. Ini baru satu momen ketika kita makan. Bagaimana kita mengingat kehidupan-kehidupan kita di hari-hari sebelumnya. Susah Bapak Ibu ya. Jadi kita untuk membuktikan kehidupan Anda sebelumnya, kita contohkan aja yang kemarin, itu sudah susah. Apalagi yang kehidupan kita sebelum-sebelumnya ya. Jadi di dalam keseharian kita itu, kita membentuk yang namanya ikatan karma dengan orang lain. Dengan teman kantor, teman kuliah, teman sekolah,
karyawan, atau staff, atau customer, dan seterusnya. Kita membentuk ikatan karma dengan mereka. Ketika Anda membentuk ikatan karma dengan mereka, kemudian nggak sengaja kita menjanjikan kepada mereka. Contohnya, nanti kalau kamu beli barang ini, misalnya kamu beli barang ini, ya nanti kamu dikasih hadiah. Ya kan? Biasanya kan hadiah kan kalau kita di toko, biasa Bante tahu beli 10 dapat 1 misalnya. Nah, kebetulan hadiah ini sudah habis. Tapi Anda sudah keburu janji kepada dia. Ini adalah yang kita bilang hutang karma. Ini hutang karma yang kecil. Hutang karma yang lebih gede. Oh, kalau misalnya kamu ada butuh apa-apa, cari saya. Ya kan? Kadang-kadang kan kita orang baik begitu kan ya. Kalau kamu ada butuh apa-apa, cari saya. Nanti saya bantu. Benar. Ketika dia butuh apa-apa, misalnya lagi sakit, kemudian cari Anda. Kebetulan lagi corona, gaji kita lagi dipotong. Aduh, mau bantu bagaimana? Akhirnya, maaf ya, kita nggak bisa bantu kamu. Apa yang terjadi? Dia akan kecewa sama kita. Rasa kecewa ini akan masuk ke dalam batin dari dia. Dari si orang yang kita janjikan. Nah, bentukan batin inilah yang kita bilang sebagai hutang karma. Ya, hutang karma yang lebih besar adalah yang tentang kebencian. Yang sudah Bante kasih contoh kepada Anda dalam cerita Dhammapada ya. Kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Jadi, kebencian akan berakhir bagaimana? Kebencian akan berakhir ketika kita stop untuk membenci. Jadi dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita. Kita nggak mungkin mengatur orang lain, nggak mungkin. Tetapi kita bisa mengatur diri kita sendiri. Ya, jadi untuk hal ini tentunya apakah ada parita Bante untuk kita untuk baca parita biar makhluk-makhluk ini nggak ganggu kita. Ya, Bapak Ibu, Bante tekankan kepada Anda, doa aja nggak cukup. Ya, jadi dalam agama Buddha, doa aja nggak cukup. Tetapi selain kita berdoa, kita memperbaiki diri kita. Selain kita baca buku parita setiap hari, kita juga memperbaiki diri kita. Baru disitulah akan membawa manfaat yang lebih besar. Dibandingkan Anda baca parita pagi, siang, malam, habis baca parita ngomel-ngomel. Ya, itu manfaatnya sedikit. Jadi, habis baca parita, Anda renungkan, oh, jadi yang dimaksud Buddha adalah ini. Kemudian, besok Anda coba lakukan. Besok Anda coba lakukan. Ya, itu yang lebih efektif ya. Tetapi kalau baca parita, yang mungkin Anda bisa lakukan adalah baca parita pelimpahan jasa. Seperti Etawata atau Patidana. Ini boleh ya, Anda bisa baca ini untuk membantu pelimpahan jasa kepada mereka-mereka yang mungkin kita sudah memiliki hutang karma. Ya, jadi ketika Anda sudah berbuat baik, Anda lakukan pelimpahan jasa. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya, ini ada pertanyaan. Pertanyaan ini dari Malaysia ya, dari Ibu. Bante kok boleh bilang namanya lupa. Oh, jadi yang ini yang Bante tangkap adalah doa dedikasi. Mengenai doa dedikasi yang kita doakan ya semoga semua makhluk yang lapar memperoleh makanan dan seterusnya. Padahal kita tidak menyiapkan makanannya. Ya kan? Kita hanya baca doa tetapi kita tidak menyiapkan makanannya. Nah, jadi di sini adalah
beda antara pelimpahan jasa dengan aspirasi ya. Ini ada beda sedikit. Kalau pelimpahan jasa, kita sudah membuat kebajikan. Kemudian kita limpahkan jasa ini kepada semua makhluk. Tapi kita sudah buat kebajikan. Tapi aspirasi adalah kita seperti bertekad atau aditana. Semoga dengan apa yang sudah saya perbuat membawa manfaat bagi makhluk-makhluk atau seterusnya. Misalnya, semoga yang kelaparan dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minum, dan seterusnya. Kenapa kita mendoakan ini? Karena ini adalah esensi dari kebutuhan setiap makhluk, yang terutama makhluk yang hidup. Ya, jadi yang makanan. Semua makhluk membutuhkan makanan. Ya kan, apakah manusia ataupun hewan. Jadi kita doakan biar semoga mereka dapat makanan yang cukup. Ketika dia haus, semoga dia memperoleh minum yang cukup. Ketiga adalah masalah pakaian. Pakaian adalah kebutuhan yang dasar atau primer. Kita juga doakan semoga semua makhluk mempunyai ini. Semoga semua makhluk ketika sakit memperoleh obat-obatan. Dan semoga semua makhluk yang tidak memiliki tempat tinggal, semoga mereka memiliki tempat tinggal. Jadi ini adalah kebutuhan dari setiap makhluk. Jadi kita doakan semoga dengan jasa kebajikan yang kita perbuat membantu ya mereka memperoleh kebutuhan ini dengan layak, dengan tercukupi. Ya, jadi ini jawaban Bante. Nah, selanjutnya ini bahasa Malaysia ya, Bante juga kurang ini ya. Saya tak paham tentang bunuh makhluk binatang harusnya ya. Menderhaka ibu ayah bukan dosa kena kekal tanggung jawab sampai kita meninggalkan dunia setelah mati. Ya. Oke, jadi kalau misalnya di sini yang Bante tangkap mungkin yang dimaksud sama ibu adalah garuka kama atau karma buruk yang sifatnya berat. Nah, ketika kita melakukan karma buruk yang sifatnya berat, ini adalah 5 ya. Ini adalah 5. Yang pertama, kita membunuh ayah dan ibu. Terus, kita juga melukai Buddha. Ya. Berikutnya, kita membunuh arahat. Dan yang terakhir, kita memecah belah sangha. Ini adalah 5 karma buruk yang dibilang berat. Nah, jadi siapapun yang melakukan 5 karma buruk ini, salah satu dari 5 ini, maka akan berakibat pada kelahiran di alam neraka. Yang kita bilang neraka awici ya. Jadi siapapun yang melakukan 5 kejahatan ini akan terlahir di alam neraka. Ini yang kasih tahu bukan Bante, tapi dari Buddha langsung yang kasih tahu kita. Ya, jadi kalau Anda masih mempunyai orang tua yang ada di rumah, ya hargailah mereka, jagalah mereka, karena 2 ini adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Mungkin Anda bertanya juga, kenapa kalau melukai Buddha sampai keluar darah juga bisa masuk neraka? Karena untuk terlahir sebagai seorang Buddha diperlukan proses yang begitu panjang, ya, proses yang begitu panjang yang kita bilanglah bahwa harus mengumpulkan jasa kebajikan yang begitu besar, sehingga setiap Buddha memiliki 32 maha purisa atau 32 ciri yang agung. Ya, misalnya telinganya agak lebih besar daripada manusia yang biasa,
lebih tinggi, tangannya lebih apa ya, posisi lengannya lebih panjang, kulitnya memiliki sinar, rambutnya juga agak berbeda ya, dan seterusnya. Ini adalah 32 ciri dari seorang Buddha yang diperoleh dari kebajikan-kebajikan beliau di seluruh kehidupan lampaunya. Sehingga kalau kita mencelakai beliau, kenapa membuat kita karma buruk? Karena Bante pernah baca satu teks dibilang bahwa kalau kebajikan kita, kebajikan Bante, kebajikan umat Anda semua, kebajikan para arahat dan bodhisatwa yang ada di dunia ini. Anda bayangkan kebajikan para biku, bikuni, para bodhisatwa, para umat manusia, dan para arahat itu tidak bisa membentuk satu helai rambut dari seorang Buddha, nggak bisa. Anda bayangkan kebajikan kita ya, berapa besar. Untuk membuat satu rambut dari Buddha itu nggak bisa. Sehingga ketika kita melukai Buddha sampai berdarah, nah ini memiliki karma buruk yang besar. Di zaman sekarang, ya mungkin Anda rasa, ya Buddha sudah parinibbana. Tetapi zaman sekarang, ya beberapa case, kalau misalnya Buddha Rupang kita mungkin hancurkan dengan penuh kekesalan, nah ini mungkin bisa masuk ke sana ya, ada beberapa komentar ke sana. Ya misalnya Buddha Rupangnya lagi bagus-bagus, terus Anda kesal, ya kan mungkin Anda lagi sembahyang Anda nggak terkabul, Anda marah di situ, Anda pukul atau bagaimana, ya itu juga bisa kena yang kasus yang ini ya. Nah, jadi mungkin ini sesi kita untuk malam hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan sesi meditasi ya. Jadi